bergabung? Belum ada. Mbak, ini kok belum bisa sih? Aku udah ada notif online apa live nggak? Terus ini kok apaan kak live sih? Hah? Halo om. Lagi apa? Boleh. Lagi apa? Hai Yuli. Sorry tadi off lagi. Ngubungin anak. Oke. Halo, Paan. Halo, Bapak. Halo, Selamat apa malam. kabar? Ya, Baik, Pak. Puji Tuhan. Iya, Pak, begini. Ini kan berhubungan dengan apa? kok kecil banget ya suaramu ya? Oh iya, Pak. Pakai headset. Sudah, Bapak? Oke, Jelas? ya. Oke. Kamu mau nanya Ya. apa? Iya. Sebelumnya saya akan em, mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang barusan bergabung bersama kita. Jadi begini, Bapak, kita kan untuk bulan depan kebetulan ingin membahas tentang haluan ideologi Pancasila itu, Pak, Mhm. tentang ya Apa segala masalahnya? apa. Ya, sebenarnya bukan lebih ke permasalahan sih, Pak, seperti apa yang jenengan ketahui tentang eh, HIP itu sendiri. Kalau dari beberapa informasi kan masih menjadi polemik ya, Pak. Mhm. Iya, Ya, pemerintah ya. kayaknya meminta DPR untuk menunda soal ini Mhm. Nah, setelah rame di media massa. setelah ramai di media massa ya, Pak. Mhm. Nah, kemudian kan ada apa? Beberapa hal yang menjadi catatan. Apakah ini nanti akan menjadi terdapat muatan Trisila, yaitu kayak sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan juga apa Iya. serta ketuhanan yang berkebudayaan dan ekasila yang apa masih ada hal yaitu kayak gotong royong gitu, Pak. Nah, ini kan juga masih menjadi apa perbincangan banyak pihak ya, Pak. Iya. Mm-mm. Nah, ini seperti apa, Pak, untuk menanggapi ini utamanya di Kabupaten Jombang sendiri ya, Pak? Begitu. Oh, ini Melihat nggak ada secara urusannya dengan konteks. yang di Jombang ya. Ini jauh lebih lebih kompleks dari sekedar kota santri, meskipun kota santri nanti akan menjadi Iya. bagian penting dari diskursus soal ini. Mhm. Tetapi yang kita tahu bahwa 20 tahun terakhir ini tuh kan Iya. negara ini semacam berada di dalam sebuah tekanan dan ancaman yang berkaitan dengan ideologi. Mhm. Saya mau belak-belakan saja, yang disebut ancaman ideologi adalah ideologi Islamisme. Cecilia, Islam dan Islamisme adalah two different thing. Islam tidak sama dengan Islamisme. Kalau kamu Katolik, Katolik itu nggak sama dengan Katolikisme. Yes. Katolik itu adalah satu hal, Katolikisme itu adalah semua yang berbau Katolik. Mhm. Misalkan begini, kalau Katolikisme itu misalkan
pokoknya semuanya ya harus serba Katolik. Mm-mm. Jadi yang boleh sekolah di tempatmu hanya orang Katolik, yang boleh makan di tempatmu itu hanya orang Katolik, yang boleh berjabat tangan denganmu, yang boleh menjadi bupati itu hanya orang Katolik. Itu Katolikisme kira-kira. Jadi Katolik yang menjadi ideologi. Artinya apa? Di luar Katolik itu dianggap salah. Bayangkan kalau itu Katolik dan geserlah menjadi Islamisme. Di Islamisme itu adalah semuanya harus serba Islam. Bupatinya, kepala desanya, camat. Ya kayak di kabupatenmu ini kan, camatnya itu kan nggak ada yang Kristen setahuku. Ya kan? Iya. Kepala dinas saja nggak tahu. Kepala dinas kalau dulu masih ada Mas Heri, Dinkes itu, sekarang hampir tidak ada. Menurutku ya. Pak Wayan masih di ini nggak? Masih di inspektorat nggak? Sepertinya Pak siapa itu sudah namanya? ini. Pak Iya, Pak. sudah pensiun ya? Pak Iya. siapa itu? Lupa aku itu kan. Nah, yang ingin aku katakan adalah negara ini sedang berada di dalam kepungan ideologi yang bernama katakanlah Islamisme itu. Puncaknya adalah ketika pemerintah melakukan pelarangan terhadap organisasi yang disebut dengan HTI itu, Hizbut Tahrir Indonesia. Itu, terus ada ancaman lain yang menurut saya agak dibuat-buat. Misalkan ancaman ideologi katanya komunis, PKI di mana-mana dan lain sebagainya. Padahal setahu saya ya nggak ada itu seperti itu. PKI sebagai sebuah organisasi juga sudah lama mati. Nah, saya kira pemerintahan Jokowi itu sedang membuat bagaimana Pancasila itu menjadi lebih kuat lagi. Ideologi Pancasila yang menjadi ideologi semuanya, yang menjamin semuanya berada di dalam satu kesamaan perlakuan, teorinya, Iya. itu pengen dijaga beneran. Nah ini yang kemudian menurut saya itu yang kemudian ditangkap oleh teman-teman fraksi-fraksi yang ada di Senayan. Maka ada RUU inisiatif kalau tidak salah itu yang salah satu Iya, Pak. goalnya itu adalah memperkuat, memastikan Pancasila ini sebagai haluan ideologi negara yang sah seperti itu. Di luar itu boleh sih hidup sepanjang tidak menggarong Pancasila itu sendiri. Tapi persoalannya kemudian kan ada resistensi ya, terutama dari kelompok-kelompok. Saya melihatnya ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Islam politik itu sendiri merasa bahwa ada beberapa pasal yang dianggap itu tidak sesuai, tidak mencerminkan aspirasi banyak orang Indonesia yang dianggap itu religius. Nah, kalau religius, maka eka silanya harusnya bukan di gotong royong, tetapi di ketuhanan. Seperti itu. Tapi yang ngomong seperti ini hanya banyak orang Islamnya kok. Orang Katolik, orang Protestan juga tidak terlalu mempersoalkan soal eka sila itu yang diperas menjadi gotong royong itu sendiri. Jadi sebenarnya ini muatannya politik. Kelompok-kelompok yang selama ini agak getol mendorong terjadinya proses Islamisasi di Indonesia ini merasa terancam. Kalau saya ya merasa terancam ketika perasan dari 5 sila menjadi 3 sila dan akhirnya 1 sila itu merujuknya ke gotong royong. Jadi banyak yang kaget, Bu. Kok gotong royong? Harusnya kan ketuhanan yang Iya. Maha Esa. Gitu. Nanti orang Islam ngomong ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Tuhannya orang Islam karena Tuhanmu, Gustimu itu 3, dianggap 3, padahal kan ya 1. Akhirnya rumit lagi. Hmm. Seperti itu. Ini tarikan politik. Kalau Minum sil. kalau di siapa, Pak? Silakan. Kalau ditarik apa, Pak? Secara
kebutuhan Wajahmu kok sendiri gelap untuk gitu ya? iya Pak, ini Oke, kebutuhannya it's seperti okay, no itu. problem. Oh, oke. Ya. Iya, ini saya di kantor Bapak. Oke, ya. Ya. Jadi lebih seperti apa Pak pandangan ketika melihat secara global bahwa ini kepentingan bersama, ini bukan kepentingan dari pihak-pihak tertentu seperti itu. Pihak tertentu itu siapa sih? Ya, yang seperti Bapak sampaikan tadi ada satu kelompok. Iya, Nah, iya. Jadi saya melihatnya ada dua kelompok ya, yang kemudian melakukan kritik tajam soal itu. Yang tadi yang aku sampaikan tadi adalah kelompok, saya menyebutnya kelompok Islam politik, ya. Islam politik. Kalau aku sih nggak Islam politik, Gus Dur tidak Islam politik ya. Islam politik itu ya yang kemarin apa namanya banyak tidak memilih rezim ini menurut saya ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok para purnawirawan, tentara ya. Kalau saya baca ya. itu ya, mereka concernnya itu lebih kepada soal apa namanya kebangkitan ulang PKI, kebangkitan komunisme dan lain sebagainya. Jadi para senior-senior kita di tentara itu memang punya concern yang apa ya, yang agak over ya, yang agak ekstra ya, semacam kayak komunisme phobia. Itu yang apa, ketok-ketokan gitu loh Sil. Jadi merasa ketok gendruwo padahal gak ono gendruwone. Lho ngene lah maksudku. Nah, terus itu disuarakan. Ngerti? Maksudku ngerti kan? Nah, kayak gitu. Nah, dua kelompok ini kemudian meskipun motivasinya berbeda, reasoningnya berbeda, tapi mereka bertemu, iya bertemu. Terima kasih ada Dear Sarah N-Words. Kok tahu sopo itu? Ada Trauma trauma masa masa lalu. lalu, trauma masa lalu. Kayak temenku ya. Temenku itu punya trauma kepada kiri. Ngerti kiri ya, Dok? Saya juga punya Iya. trauma ya. Saya punya trauma ya. Suatu ketika saya kelas 6 atau kelas 4 SD itu kan nyawati toko wong ya di wilayah Mojagung itu kan. Nah, terus tiba-tiba kemudian ada asu jenggong, kemudian tak getak begitu, tak gitu. Ternyata nggak malah takut, dia malah menghampiriku. Aku lari, terus kemudian dikejar. Sampai aku dewasa dan sudah hampir setengah abad ini, aku menjadi trauma bahwa ketika ada anjing, maka persepsiku akan ngomong, ia pasti akan ngejar aku dan ia pasti akan menggigitku, gitu kan. Padahal belakangan aku tahu bahwa ketika anjing itu mengejar kita lari, bukan berarti dia mau menggigit. Bisa jadi dia malah ingin dia berpikir kita ngajak guyon dia seperti itu. Tapi kan konstruksi ini kan sudah fobia ya. Nah, saya membayangkan bahwa banyak di antara kita yang fobi terhadap komunisme itu sendiri. Barang yang sudah lama mati secara politik, secara organisasi kepartaian, kemudian ketok-ketokan terus. Sama seperti kamu punya pacar, kemudian ditinggal kamu sangat cinta, terus kemudian ia meninggalkanmu, kemana-mana kebayang terus ya. Ke studio lihat dia, ke warung lihat dia, ke gereja lihat dia, ketok-ketokan seperti itu. Nah, ini menurut saya balik lagi ke soal Pancasila dan dua kekuatan inilah yang Iya, Pak. dua kekuatan inilah yang kemudian bertemu, kemudian mencoba untuk melakukan kritik terhadap RUU HIP itu sendiri. Apalagi kemudian RUU HIP
merumuskan eka silanya itu tidak ketuhanan yang Maha Esa, tapi gotong royong. Akhirnya apa? Kelompok-kelompok yang fobi ngomong, tuh kan, nggak pakai Gusti, iki jelas PKI iki. Ah, kayak gitu-gitu. Jadi ilmunya agak godak-gadok. Goda-gada, iya. Mungkin Hmm. mungkin kalau ngopi itu tanpa pakai gula sehingga cara berpikirnya kurang clear gitu loh, Sil. Kalau Iya, kayak aku kurang kan kurang ngopinya kan persepsi. nggak pakai gula. Hmm. Jadi tetap bisa bisa fokus. Fokus. Kalau terkait dengan apa penundaan ini, Bapak, kalau Bapak melihat itu apakah ada apa semacam desakan atau mungkin ya dari tuayan masyarakat yang agaknya kurang nyaman dengan itu begitu. Apa Kak Krungu? Jadi kalau dari apa? Tidak nosil, Kak Krungu Oh aku. iya, kalau dari Bet- penundaan ini kan eh, kemudian kan ada sebelumnya muncul ini kan RUU haluan ideologi Pancasila itu di diberikan atau dituangkan ke masyarakat begitu Pak. Terus Mhm. kemudian ada feedback yang mereka merespon bahwa ini tidak sesuai dengan mereka. Nah, kemudian kan Iya. apakah kembali lagi ke kebutuhan setiap masyarakat ini untuk menjadikan satu apa ya Pak, satu suara yang akhirnya menyetujui tentang RUU ini tuh sesulit apa Ya sih Pak? itu tergantung kita kan, Sil. Tergantung. Tergantung kita. Nah, kamu butuh nggak? Kamu merasa terancam nggak dengan misalkan Islamisme, uh, maraknya intoleransi dan lain sebagainya. Aku sih nggak terancam kan, aku Islam kan, nggak mungkin masjidku diobong gitu kan. Tapi kalau parokimu, gerejamu gitu kan banyak. Yang ingin aku katakan bahwa imbas dari menguatnya intoleransi itu, kalau menurut aku juga ngeriset soal itu juga jadi naiknya kurva soal intoleransi in the last 20 years ini Iya. itu kemudian berbanding lurus dengan menguatnya Islamisme itu sendiri. Sehingga apa? Kalau naiknya menguatnya Islamisme itu berarti kan Pancasila itu kan digangsir toh. Ngerti digangsir kan? Dirong, kayak gini gitu ya. Iya, Dirong, digangsir, diputer iya. gitu, iya. Digangsir seperti itu, digangsir dari bawah, akhirnya jogrok. Kalau kamu baca data lo ya, data EPGI ya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia itu kan sejak 98 sampai 2000 berapa ya? 14 atau 2017 itu kan sudah hampir berapa itu gereja yang dibuat tidak bisa berkutik. Sekitar 6 sampai 7 ribu gereja yang tidak bisa beroperasi. Beroperasi itu definisinya mbuh iku Tidak bisa. diobong, mbuh iku IMB ini diganjal, mbuh itu disegel, mbuh itu rumah ibadah, terutama adalah gereja. Nah, maksud saya begini, kalau kita hidup di Indonesia ini, apapun agamanya, kamu Katolik, aku Islam misalkan, itu kan harusnya perbedaan agama kan tidak lantas membuat pemeluk yang satu boleh mendiskriminasi yang lain, toh? Hmm. Seperti itu. Nah, situasinya nggak seperti itu lagi sekarang. Artinya apa? Pancasila is now under attack. Seperti itu. Nah, apakah ini mau diteruskan atau tidak? Ya, tergantung dari para politisi-politisi itu. Kalau misalkan, kalau aku sih, itu kan sudah ditandatangani oleh mayoritas fraksi ya, mayoritas Iya. fraksi yang ada di sana, kecuali kalau tidak salah Demokrat sama PKS ya, yang lainnya udah tanda tangan seperti itu. Tapi kemudian rame
PBNU kemudian meminta untuk supaya ini ditunda terlebih dahulu. Nah, penundaan ini saya kira ini penundaannya. Penundaan ini saya kira Penundaan, ya. merupakan langkah yang win-win solution Mhm. ketika negara ini sedang berada di tengah pandemi seperti itu. Tetapi bagiku Pancasila kalau tidak dipastikan menjadi ideologi yang firm, ya, maka ya tidak ada jaminan negara ini akan menjadi lebih baik lagi kan. Kekacauannya kan terus di mana-mana. Iya, kalau melihat dari eh, adanya perbedaan itu kan pasti tidak akan pernah menemukan solusinya, Pak. Kalau dari beberapa kontroversi yang ada, dari setiap apa ya, Pak? Mungkin kelompok ini mempunyai kepentingan masing-masing yang punya tujuan yang berbeda begitu. Nah, kemudian Iya, kan untuk apanya? Menjadikan satu hal haluan ideologi Pancasila yang selaras dan juga apa ya, Pak? Seperti berada di tengah-tengah masyarakat itu yang harusnya seperti apa selain tadi tidak memandang dari kepentingan itu tadi, Pak? sorry, ulang ngono sih. Agak nggak jelas ya, Pak. Iya, iya, maaf. Oke. Okay. Headset kulo tuh ruwet aja nih. Oh gitu, Pak. Iya. Jadi untuk menyatukan persepsi begitu, Bapak. Kalau dari beberapa kontroversi yang ada itu kan memang agaknya sulit untuk menyatukan satu pendapat yang benar-benar ini dijadikan sebagai acuan atau mungkin ini yang dijadikan sebagai adopsi untuk haluan ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, Mhm. dari mungkin secara ya globalnya, Pak, karena Indonesia kan memang memiliki beberapa kepercayaan ya, Pak, selain yang diakui oleh Indonesia dari 5 kepercayaan Mhm. itu gitu. Nah 6 itu sih. iya Pak, 6 sekarang tambah Konghucu. Itu bagaimana Bapak? Saya kira memang sampai kapanpun ini kan aku ingin ngomong ke kamu ya Silya. Iya. Ini itu apa gegeran ini itu bukan hanya di sini. Ini adalah rentetan dari sejak tahun 45 sih. Sejak kamu masih belum ada di dalam angan-angan ayah dan ibumu. Iya. Jadi kalau aku boleh cerita itu kan begini ya. Mhm. Dulu ini ada penjajah. Katakanlah ini namanya Belanda. Oke? Iya. Di Indonesia itu ada 3 kelompok yang nggak suka dengan Belanda. Tapi alasannya berbeda-beda. Orang Indonesia ya. Yang pertama, kelompok nasionalis. Soekarno dan lain sebagainya itu masuk di sini. Kelompok nasionalis nggak suka dengan Belanda karena alasan nasionalisme. Oleh karena Belanda ini adalah penjajah imperialis, maka kami kelompok nasionalis nggak suka sama lo, tak hajar kamu. Itu satu kelompok. Kelompok yang kedua itu kelompok sosialis komunis. Tan, Malaka, Alimin, Muso, dan mereka nggak suka Belanda, bukan hanya persoalan ia penjajah tidak, tetapi Belanda dianggap sebagai orang kaya, kelompok borjuis yang ingin menghisap kelompok proletar. Jadi ini ada orang kaya, pengen ngeruk duitnya orang miskin. Proletar versus borjuis. Oleh karena itu, kata kelompok komunis, Belanda harus dihajar. Kelompok yang terakhir, kelompok Islam.
Kelompok Islam ketika memandang Belanda itu adalah orang kafir, orang Kristen. Kristen dianggap kafir. Dalam bayangan kelompok Islam ini, Belanda harus dihajar karena orang kafir mau menjajah negerinya orang Islam. Wis yo, Belanda ditawur wong telu, jerat. Tumbang, Ya. menang toh kita. 3 orang ini diskusi. Wis ya, kita menang. Ya opo ngedum Indonesia iki. Oleh karena kelompok Islam ini yang paling besar, kira-kira sing pengen ngatur iki kelompok yang mana? Islam, sosialis, atau nasionalis? Kelompok Kalau menurut Islam. pandangan ya. Kelompok Islam itu sebabnya Piagam Jakarta dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kan hingga sekarang kan Piagam Jakarta tidak pernah terrealisir. Ya. Banyak politisi-politisi Islam sangat merasa terlukai, terutama oleh Soekarno, karena Soekarno dianggap nulayani janji. Ya seperti yang lagunya almarhum Didi Kempot seperti itu. Nah, sejak tahun 45 yang ingin aku katakan, Cecilia, Ya. banyak orang Islam yang meyakini bahwa negara Indonesia ini negara Islam. Sekarang kita ini 80, kita ini aku ya, orang Islam ya. Hampir 87%. Harusnya kalau menang-menangan voting, kan menang aku tau sih. Kudune kan diatur cara Islam toh. Tapi kan gak diatur cara Islam, diatur cara Pancasila. Gitu. Kira-kira awakmu rela atau tidak sebagai orang Islam? Kalau nggak rela, persis situasinya seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya pertikaian masa lalu. Ya kayak kamu waktu SMA pernah mengecewakan laki-laki, terus kemudian cintanya nggak pernah kamu balas. Ketika tahu-tahu besar ini, perasaan itu dibawa terus. Jadi setiap kali ketemu kamu, entah itu urusan bisnis, entah itu urusan office, entah urusan apa, bawaannya itu adalah nyerang kamu terus. Nah, situasi psikologis per hari ini adalah seperti itu. Mereka, kelompok-kelompok Islam politik ini merasa bahwa kalau negara ini, HIP ini, tidak menjadikan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai perasan inti dari Pancasila, maka Islam politik merasa kalah. Begitu. Tapi sebenarnya masih diperlukan nggak, Bapak, kalau untuk dari haluan ideologi sendiri itu? Kalau aku sih iya. Iya ya, menurutku sih iya. Sebab apa? Misalnya gini loh, Sil. Iya. Kamu yakin bahwa kamu sehat, Iya. vitaminmu kuat, ya. Lalu kamu memutuskan untuk kemana-mana nggak pakai masker. Karena apa? Aku kuat, nggak mungkin kena COVID seperti itu. Loh, sekarang itu loh yang kena COVID di Jombang itu nggak karu-karuan. Kamu bisa bertahan untuk tidak memakai masker, nggak pakai sarung tangan dan lain sebagainya, fine. Tapi chance untuk kamu terkena atau tetap imun, tetap steril dari COVID-19 itu kan semakin kecil. Sama dengan ideologi negara ini. Sekarang bayangkan loh ya, kalau kamu lihat rilisnya Komnas Perempuan ya, dari 1998 ya, sampai 2014,
aturan lokal baik berbentuk perda, perbuk, SK bupati yang itu berkaitan atau bernuansa katakanlah syariat, perda-perda syariat lah, aturan syariat. Iya. Itu lebih dari 300 sejak 98 sampai 2014. Lah nek kon terus-terusan metu gak ade masker, ya kan iso Pak dikubur karo lengkap ambek APD yang lengkap dari banyak orang seperti itu. Nah, menurutku undang-undang RUU HIP ini memang diperlukan. Ya memang nanti gegerannya adalah di konten. Bagi saya konten yang sekarang itu adalah konten yang menurut saya sangat islami menurut Islamku ya. Karena apa? Karena meletakkan gotong royong. Gotong royong itu kan gak delok sapa ae so. Sapa jenenge Sil. Kita ini kan Iya. gotong royong. Kon njaluk tolong aku ya. Aku kan gak takon awakmu iki kon iki nang masjid nang paroki. Lo gak takon ngono tuh aku. Seperti itu. Jadi gotong royong itu adalah beyond border. Beyond border, beyond our any background. Ya gotong royong tak bantu kon gak esok mangan yo, kon tak kei. Gak ketakok dhisik-sik KTP-mu apa agamamu. Momone jenengmu kan gak jeneng Islam. Oh, gak usah ditolong lah. Begitu. Gotong royong itu seperti kita nolong orang ya nolong saja. Hmm. Tidak seperti yang ceritanya Gus Dur itu toh. Hmm. Kalau ada orang tertabrak mau ditolong, wis getein kabeh ngono kan, kate ditolong ditakoni dhisik. Sik agamamu apa Mas gitu. Kate nolongi jek takok agamamu. Gitu. Islam, podo-podo Islami, ditolong. Gua gak ditolong. Sik. Islammu Islam Sunni atau Islam Syiah? Sunni Mas, podo-podo Sunni ini, ditolong? Gak ditolong. Sunni ini Sunni NU atau di luar NU? Ditakoni dhisik. Keburu mati dong, Nggak Pak. baik. Lah iya. Nah tapi kalau gotong royong kan nggak usah ya sudah kamu butuh pertolongan ya ditolong. Jadi bagi saya RUU HIP ini bagi saya menurut saya juga mendesak meskipun banyak teman-teman saya yang mengatakan oh itu tidak mendesak. Bagi saya mendesak. Hmm. Sebagai dosen Pancasila saya mengatakan ini penting. Hmm. Gitu Sil. Iya. Pak, kemudian kan ada beberapa hal yang kemudian menjadi peta sikap ya Pak, dari beberapa polemik yang ada. Nah, itu melihat dari respon-respon yang bersikap seperti itu tuh bagaimana Bapak? Ya apa pertanyaanmu? Dari apa? Nah, oke. Apa Pak? Sudah. Iya, suaramu ya gitu. Rotok budek aku. Tuh. Sorry Pak. Iya, jadi kan ada apa? Selain tadi ada polemik, kemudian diperlukan nggak sih sebenarnya haluan ideologi? Nah ini merujuk pada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Ini kan otomatis ada beberapa yang bisa dipetakan dari beberapa mungkin suara rakyat ini ya Pak ya, kayak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, peta-peta sikap apa Pak yang kemudian bisa disikapi oleh pemerintah dari masyarakat ini Pak? Tak mangan dhewe. Iya. Lesu aku ya. Gini, Iya. saya melihatnya adalah petanya ya peta sederhana saja ya. Iya. Misalkan ada orang-orang kayak MUI yang nggak setuju, Iya. kelompok-kelompok Islamisme nggak setuju. Ada sebagian purnawirawan yang juga nggak setuju. Ada orang kayak saya setuju.
dan gak cuma aku toh, hanya orang yang kayak aku. Mungkin gak wani ngomong, malas live IG dan menyatakan pendapatnya seperti ini. Iya. Gitu. Nah, menurutku Jokowi dan juga kementerian yang ada serta teman-teman fraksi itu ya jangan sampai kemudian mempolitisasi persoalan ini. Artinya mikir dawa ngono lho. Ya, jangan mikir apa namanya, politik-politik yang sesaat seperti itu. Sebab apa? Sebab negara ini sedang menjadi taruhan terutama menyangkut soal sejauh mana Pancasila ini benar-benar bisa dipertahankan. Sebab kalau dibiarkan seperti ini, ya seperti yang tadi aku sampaikan data-datanya seperti itu. Kan selama ini kan yang kuat itu kan begini, Pancasila itu kan kalah. Jadi kalau kamu tanya koncomu sing Islam ya. Kalau Pancasila mengatakan seseorang itu A, harus melakukan A pada persoalan yang sama, tetapi kitab sucinya mengatakan ia harus melakukan B, mana yang akan ia pilih? Takono ngono sih. Kalau rata-rata atau kalau orang itu mengatakan bahwa ia lebih menurut kitab sucinya, pemahaman kitab sucinya, ya seperti itu akhirnya. Akhirnya apa? Pancasila kemudian menjadi ini. Kasusnya kan persis seperti kasus yang Pilkada Jakarta dulu, toh. Ini contoh yang paling konkret ya. Contoh yang paling konkret. Misalnya gerejamu ya. Misalnya gurung duwe IMB. Aku iki tanggomu. Ya, konek ngurus IMB itu kan 60 90 jalur tanda tangani. Itu toh. Kon kan jalur tanda tangan aku toh. Aku Islam. Aku kenal awakmu, baik dengan kamu. Bapak Aan, bisakah minta tolong untuk ikut menandatangani untuk IMB gereja saya? Orang Islam ketika ditanya seperti itu, rata-rata akan ngomong. Iki nek menurut Pancasila piye, nek menurut agama iki piye? Menurut Pancasila, aspeknya gotong royong, ya tak tanda tangani toh. Tapi kalau menurut pandangan klasik Islam, kan mesti begini, loh aku iki wong Islam, kok melok-melok dukung gereja. Ojo-ojo aku kok mlebu neraka. You see? You see? Ya kan? Yes. Kamu pilih yang mana? Kalau orang Islam, kira-kira milih yang mana? Dalam satu persoalan, Pancasila mengatakan ini harusnya pakai perspektif gotong royong. Tetapi religious teaching mengatakan, no, this is not about gotong royong. It is about the war of two big religions. Akhirnya apa? Konteks besar. Gak tanda tangan dan lain sebagainya. Artinya apa? Pancasila sebenarnya sepanjang diletakkan, ia menjadi subordinat dari cara pandang agama yang tidak manusiawi, maka pada titik itu pula Pancasila sedang digangsir. Sama kalau ini kemudian pandangannya misalkan diletakkan dalam kerangka cara berpandangan Katolik yang sempit ya. Misalkan kalau ada. Tuh. Seperti digangsir. Nah, kemudian kan Nggih, silakan Bapak. Kalau istilah Bapak itu digangsir itu kemudian ini seperti apa Pak? Kalau memang itu memang benar terjadi ya Pak? Kalau istilah Bapak yang tadi bilang seperti Pancasila itu seperti digangsir, nantinya itu akan seperti apa Pak? Aku bukan sarjana penggangsiran ya. tapi
let me explain with my two theoretical. Ya. Begini, kalau ini terus-terusan digangsir, maka kemungkinannya salah satu dari dua. Pertama, jugruk. Ya, nek kon nggak percaya, apa namanya, dipanmu itu gradien titik-titik ngono ya. Set, iku rek jebol. Atau digangsir itu adalah proses untuk mengganti jerohan supaya tidak sama dengan casingnya. Ya, aku tidak tahu, tapi dulu itu ketika zaman HP itu masih jadul, bisa jadi HP Nokia itu casingnya bukan Nokia, tapi jeroannya jeroan Nokia. Nah, yang ingin aku katakan, bisa jadi nanti Pancasila ini namanya Pancasila, tapi jeroannya duduk Pancasila, ngono lho Sil. Jadi kalau dalam aspek yang kekinian namanya ini Pancasila bersyariah. Nah, tetep Pak. Iki apa jenenge casingnya ya casing Pancasila. Tapi sebenarnya iya tidak. Saya menyebutnya itu adalah Pancasila yang lamis. Kan ngerti lamis? Apa lamis itu? Apa ya Pak? Kayak apa ya? Eh, kayak Lamis iku tak mulut kandhani. perempuan nggak sih Pak? Iya. Iya. Lamis iku antara cangkem karo ati, iku gak padha sih. Hmm. Ngomongi iku I love you. Tetapi di belakangmu orang itu kemudian mencari gebetan yang lain. Itu jenenge lamis. Ngomongi ya yo, gangge, tapi gak kepanggih. Nggak banyak orang yang Pancasila ini lamis seperti itu. Nang dindi berkuar-kuar soal Pancasila. Tapi pada satu titik kemudian ketika ada temannya yang berbeda agama meminta bantuan rumah ibadahnya, ia tidak melakukan aneka bantuan itu. Tapi ia tetap ngomong Pancasila sih. Keren dong. Ya. Tak kasih tahu yang lamis ya. Tak kasih tahu yang lamis ya. Iki survei ya. Survei ini sip ini. Tahun 2017. Sik tak mangan dhisik. Makan. Tahun 2017 CSIS ini kamu nanti googling sendiri lah. CSIS ini adalah lembaga think tank yang sangat kesohor ya. Iki lapor arek iki. Wow, kantor. Jadi CSIS itu pada tahun 2017 itu mensurvei milenial. Seluruh milenial di Indonesia ia petakan dengan menggunakan metode sampling. Ia ingin mengatakan saya sedang menanyai pendapat para milenial seluruh Indonesia. Para milenial ini samplingnya dikasih 2 pertanyaan. Diminta untuk menjawab. Yang pertama begini pertanyaannya. Wahai para milenial, apakah kamu setuju ideologi Pancasila diganti ideologi lain? Tak kasih tahu jawabannya. 92% milenial mengatakan, oh gak setuju. Apik telek ini. Sil? Menurut saya bagus. Menurut saya bagus, Pak. Iya. Bagus. Ya. Iya. Ditakoni nomor 2. Ke milenial yang sama. Iya. Apakah kalian mau menerima pemimpin yang berbeda agama dengan kalian? 56% mengatakan no way. 60 sekian persen mengatakan no way. 60% koma sekian.
60 sekian persen ngomong nggak bisa menerima pemimpin yang berbeda agama. Apik nggak memimpin? Kalau dari merujuk ke Pancasila agaknya kurang tepat, Pak. Kamu itu nek ngomong sing tegas ngono lho. Tidak, Pak, Agaknya maksudnya. kurang tepat. Kamu kayak politisi Halus, Pak. aja. Halus. Oh, Siap, siap, siap. bagus. Mhm. Bayangkan, Ya, aku ingin mengatakan ada paradok di sini. ya. Di satu sisi, hampir semuanya mengatakan dirinya Pancasilais, tetapi banyak di antara mereka yang secara tidak sadar jawabannya tidak Pancasilais. Muni ku jenenge Pancasila lamis. Ngerti ya, Kon? Nah, Tapi kalau kemudian ini tidak dianggap sebagai sebuah problem yang penting untuk diselesaikan, ya aku tidak tahu lagi bagaimana cara bernegara kita. Wes takono sil. Nah, kemudian kan ada dilema ya, Pak. Dari beberapa statementnya Bapak. Dilema. Ada dilema yang kemudian pemerintah itu mengusulkan atau bertindak menunda. Nah, dari sikap pemerintah yang menunda ini itu menurut Bapak dilema atau enggak, Pak? Gini loh Sil, Jokowi itu kan pengen supaya pembangunannya ini lancar. Oke. Syarat utama pembangunan lancar ini ketika neraca keuangan itu positif terus. Kurs rupiah terhadap dolar itu stabil, perekonomian oke. Kebijakan moneter dan fiskal oke. Untuk bisa seperti itu, negara tidak boleh gaduh. Kalau gaduh, investor lari. Gitu loh. Kalau gaduh terus, misalnya kayak Jombang, gaduh terus kan, ya Bu Mujita kan gak iso lapo-lapo. Bolak-balik COVID. Kan ya nggak bisa bangun toh. Makanya kestabilan ekonomi itu memang mensyaratkan kestabilan politik. Kalau dalam pandanganku, kira-kira bayangannya Jokowi ini loh. Oh alah timbangannya iki gegeran terus, ngurus pandemi gurung mari. Wis engko sik, dibahas engko. Gitu loh. Karena memang dianggap sebagai ini kalau terus-terusan lalu menimbulkan disrupsi politik, gegeran DPR musuh pemerintah, gak stabil, gegeran dan lain sebagainya, maka ya Jokowi gak iso bangun, konsentrasinya akan terpecah. Ini soal strategi bukan soal substansi menurut Gisel. Saya ndelok 13 wong ya lumayan sih. Iya, sebagian ada dari teman saya, Bapak. Sebagian ada dari teman saya, Pak. Oh ya. Ada dari Oke. dari Jombang, Cukup kah? ada dari Papua juga. Iya. Halo semuanya. Iya, Bapak. Kalau melihat dari ini kan kemudian porsi yang tepat, Pak. Porsi yang tepat untuk kemudian ya teman-teman yang milenial ini untuk memberikan suaranya itu dalam bentuk apa, Pak? Kalau menurut saya adalah para milenial yang lain itu supaya mencermati kembali, membaca RUU tersebut, ya. Kuncinya adalah membaca dan bersikap kritis, ya, bersikap kritis, bisa berpikir secara terbuka, open mind, dan tidak terjebak pada politik keagamaan atau politik genderuwo. Di samping politik keagamaan ada namanya politik genderuwo. Politik genderuwo itu adalah diweden-wedeni.
Hati-hati loh yo, engko ono PKI loh yo. Hati-hati ono ngene ya tadi. Nah, bagi saya kekuatan media sosial itu menjadi sangat penting mengingat kan kita bisa mendapatkan akses yang sangat luar biasa terkait dengan internet ini sehingga kita bisa ngecek kalau ada orang berkata bohong atau tidak. Itu kan kita bisa googling gitu aja. Nah, bagi saya kelompok milenial itu pertama mesti harus membaca RUU haluan ideologi Pancasila dan yang kedua adalah mempelajari sejarahnya soal pertikaian Pancasila itu dan yang ketiga adalah express your position, state what you think. Ya. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau ini dibiarkan kelompok milenial ini atau Gen Z ini tidak meresponnya acuh tak acuh, ya pasti nanti kendaraan politik kemudi dari negara ini akan dibajak oleh orang-orang yang selama ini memang berkeinginan untuk membajak. Kan ya lucu kalau kemudian kita baru sadar ketika dibajak itu kan ya lucu. Loh, ternyata aku ini numpak bis, tapi kan nok Jogja, ternyata nok Bali. Kan ya susah. Seperti itu. Jadi kelompok milenial harus apa namanya? Harus speak up ya, seperti itu. Nggak usah takut. Ekspresikan gagasanmu, pemikiran-pemikiranmu menyangkut soal Pancasila itu sendiri. Pancasila yang sepenuhnya meletakkan gotong royong ini sebagai keyword penting menyangkut kesatuan bangsa ini. Ya. Tapi kan speak up ini yang dimaksudkan lebih kepada apa? Kita mencermati, membaca juga kemudian kita bisa bersikap kritis dari dasar yang sudah kita baca ya Pak, kayak misalkan dari media sosial atau mungkin arahan-arahan dari pemerintah sendiri terkait dengan tentang Arahan. haluan bukan arah sih Pak, kayak seperti gagasan atau mungkin haluan ideologi Pancasila yang diharapkan pemerintah seperti itu. Ya enggak toh. Ya pemerintah kan apa ya? Maksudnya begini loh. Your consciousness, your critical thinking. Bisa jadi pemerintah itu benar. Bisa jadi kan ya salah. Itu sebabnya kemudian perlu critical thinking. Jadi tidak semuanya yang dikatakan pemerintah itu salah, pun tidak semua yang dikatakan oleh pemerintah itu benar, menurutku loh ya. Itu sebabnya kemudian harus kita uji dengan berbagai hal. Gitu. Jadi lihat saja kalau misalkan RUU HIP ini memang perlu diperbaiki, sepanjang itu reasoningnya reasonable, seperti itu, dan itu mencakup soal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kita harus ngomong, meskipun itu bertentangan dengan pemerintah atau dengan yang lain. Misalkan aku menganggap bahwa RUU HIP ini harusnya terus diluncurkan, meskipun aku tahu bahwa PBNU, di mana aku juga berafiliasi di dalamnya di NU, mengatakan ini ditunda dulu, gitu. Ya, aku respect pada mereka, tapi aku punya pengetahuan dan pendapat sendiri menyangkut soal RUU HIP ini. Jadi harus selalu di-exercise ya. Tidak harus menunggu arahan dari Ibu Bupati. Gitu. Siapa Pak? Kalau kegiatan-kegiatan Bapak yang berkaitan dengan ini sudah banyak melibatkan mahasiswa enggak Pak? Kegiatan apa? Ya maksudnya seperti diskusi, mungkin ya semacam di forum mahasiswa begitu Bapak untuk mendiskusikan hal Oh ini. iya, aku sampai belenger webinar Sil. Oke.
Maksudku apa ya? Saking blengere kemudian nek gak webinar terus gak enak gitu loh. Ngerti maksudku? Kamu kan ya Iya, siaran berlebihan ya, toh. Pak. Jane blauwenger siaran, tapi nek gak siaran gak enak. Makanya kemudian kamu tak ajak live IG ini kan. Seperti itu. Yang ingin aku katakan bahwa ya aku melakukan banyak beberapa hal ya. Ya kamu bisa cek di timelineku di apa namanya feedku soal kayak gitu. Aku Iya. juga nggak tahu sejauh mana kemudian apa yang aku lakukan ini berimbas terhadap masyarakat atau tidak. Tapi sing penting nandur apik ngono lho, Sil. Sepakat, Pak. Persoalan Menanam yang untuk baik. iya. Jadi aku itu mempersepsi bahwa kalau kamu atau kalau kita menanam padi, enggak mesti cokol padi. Plus jipluan, plus suket gitu, bonus. Tapi kalau kamu nandur suket, kira-kira ya gak iso, cukul padi, cukul jagung, gak iso. Nah, yang penting ya menanam kebaikan. Persoalan nanti urusan tumbuh kapan atau siapa yang akan menikmatinya. Menikmati. Biarlah Gusti yang mengatur itu semuanya sih. Siap, Bapak. Oke, Oke, Pak. Terima kasih. cukup, cukup, Cukup. cukup ya. Nanti, iya, cukup. Nanti mungkin Oke, ada apa? sesuatu hal yang ingin saya gali lagi bisa menghubungi Bapak lagi. Kita bisa live IG lagi. Siap, Kalau kayak gini tuh kan bisa dinikmati banyak orang. siap. Ada Oke, beberapa Sil. tadi pertanyaan, Pak, ya. Itu Apa? dari mahasiswa ya. Itu sudah Mbak Gus Apa, Aan Bro? menyuruh saya macam-macam itu katanya. Apa ini pertanyaannya? Si akeh ta? Lu akeh, Sil. Iya, banyak. Lu kanca-kancaku tok iki. Iya, Ya ono kancamu sih, tapi aku ya gak ngerti. iya, Halo Ferel, Ferel underscore C. iya. Question and ask. Dia mahasiswaku di Ciputra. Halo Farel, salam ke Kezia. Apa pertanyaannya sih lagi kalau ada? Enggak, tadi itu Adakah? sudah ke ligas di atas itu, Pak. Sudah terlewat. Iso digenek ngene lho, Sil. Oh iya iya, Pak. Ini lah punya saya. Oligarki mungkin oh iya. Ada namanya Mas Wiam Prasetyo, oligarki iya. Iya. Iya, oligarki politik itu memang iya. Jadi setiap orang ya semacam kayak kita dulu waktu Belanda dikepung sama 3 orang. Ini kan oligarki. Iya. Motifnya macam-macam, interestnya macam-macam, tetapi common enemy-nya satu. Ini kemudian mereka melakukan oligarki. Apalagi silakan. Ini kita bisa live dengan 3 orang atau 4 orang, Kasil? Nggak bisa ya? Bisa sih, Pak, sebenarnya. Kita 3 orang itu bisa? Bisa, Pak. Jenengan mau ngundang siapa, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, ini Enggak sih. pertanyaan dari Farel _C itu, Pak, yang di atas. Itu tanya Apa Gus, itu, Farel? apakah Gus setuju Soekarno dan Sabdo Palon mengatakan jangan jadi Islam seperti bangsa Arab, jadilah agama Islam sesuai dengan budaya dan prinsip agama Indonesia. Oh iya, setuju kan? Kayak aku ini kan gak kayak wong Arab toh. Iya, Pak. Kayak wong Mana, Jawa. Pak? Orang Jawa. Tapi yo gak percaya. Aku setuju Farel, aku setuju. Di mana langit di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Aku tidak ingin mengatakan bahwa menjadi Islam Arab itu jelek, tidak. Tetapi berislam secara Arab total itu juga pada banyak hal tidak cukup kompatibel dengan situasi yang ada di sini. Setiap nabi, setiap rasul itu diturunkan sesuai dengan konteksnya masing-masing.
Ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Saya sependapat dengan gagasannya Bung Karno yang meletakkan bahwa berislam